Pada hari-hari berikutnya, Hani dan iblis ganda Pengi melakukan beberapa perjalanan ke sekitar kota dan akan kembali ke penginapan pada malam hari untuk berkultivasi. Waktu perayaan klanku semakin dekat. Dalam beberapa hari ini, keduanya berbicara lebih sering dengan Hanli dan bahkan memanggilnya sebagai saudara Han, seolah-olah mereka adalah teman baik selama bertahun-tahun. Pada saat itu, banyak kultivator gelandangan mulai berkumpul di kota kecil. Sementara sebagian besar kultivator gelandangan terbiasa dengan alam bebas, beberapa kultivator lebih menyukai kenyamanan dan tinggal di dua penginapan kota. Akibatnya, Hani menemukan beberapa kultivator lain di penginapan yang sama. Ketika para kultivator ini melihat Hanli dan dua kultivator di sisinya, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka menghindari ketiganya. Hani gak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Tampaknya dua orang di sisinya memiliki reputasi yang agak terkenal di antara para kultivator gelandangan. Ketika iblis ganda Pengi melihat ini, mereka takut Hani akan curiga dan mengarang cerita bahwa keduanya tidak cocok dengan kultivator lainnya. Akibatnya, keduanya bergantian mengawasi Hanli, mencegahnya berbicara dengan orang lain. Ketika Hani mendengar mereka, dia benar-benar acuh tak acuh, membuat pria gemuk itu menjadi agak ragu, tetapi keserakahannya menguasai dirinya. 2 hari kemudian, kedua kultivator tiba-tiba mendesak Hanli untuk mengunjungi tempat indah terdekat bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa pemandangan itu sangat menarik dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Setelah Hani mendengar mereka, dia tahu bahwa keduanya akhirnya berencana untuk menyerangnya. Dengan persetujuan singkat, dia mengikuti keduanya sambil tersenyum dan ketiganya keluar dari penginapan menuju tempat indah itu. Karena ada terlalu banyak kultivator di sekitar mereka, keduanya hanya berpikir untuk membawa Hani keluar 50 km dari kota ke gunung kecil yang terpencil. Begitu mereka semua mendarat, pria gemuk itu mulai berbicara dengan senyum berseri-seri. Saudara Han, lihatlah, ada sebuah lembah kecil melewati gunung ini. Ada aliran sungai murni dan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar... Meskipun lingkungan sekitarnya biasa saja, dia berhasil melanjutkan kata-kata fantastisnya tentang betapa mengesankan pemandangan itu. Ketika Hani mendengar ini, dia terus tertawa mengejek dalam pikirannya. Benar-benar ada lembah tersembunyi yang melewati gunung ini. Tapi selain dari pemandangan yang bisa dilewati, ada juga fluktuasi spiritual dari batasan tersembunyi. Itu sangat redup, tetapi dia dapat mendeteksinya dengan indera spiritualnya. Tampaknya keduanya cukup berpengalaman dalam membunuh orang saat mereka menempatkan formasi mantra yang agak sederhana. Jika Hani benar-benar seorang kultivator pembangunan fondasi biasa, dia akan merasa sulit untuk bertahan hidup jika dia memasuki formasi dan tiba-tiba diserang oleh keduanya. Ketika Hani selesai mendengarkan kultivator gemuk, dia dengan santai menyapu pandangannya dan tersenyum misterius kepada keduanya. Pemandangan ini tidak buruk dan tidak ada seorang pun di sini. Dari cara saya melihatnya, nggak ada tujuan pergi ke lembah. Di sini seharusnya baik-baik saja. Apa yang kalian berdua pikirkan? Nggak akan ada yang terganggu jika Anda membunuh seseorang di sini dan menyingkirkan sisa-sisa mereka. Itu pasti nggak diperhatikan. Ketika kultivator gemuk mendengar Hanli, ekspresinya berubah. Dan dia dengan bingung berbicara seolah-olah dia benar-benar terkejut. Kakak Han, apa maksudmu? Mungkinkah Anda salah memahami sesuatu? Namun, tangannya yang gemuk sudah pindah ke kantong penyimpanannya. Adapun pria botak besar, ekspresi biadab muncul di wajahnya, dan dia diam-diam pindah ke sisi Hani dengan tangannya terkepal erat. Hani nggak mempedulikan manuver kecil mereka dan tetap di tempatnya dengan ekspresi tenang. Ketika kultivator gemuk melihat ini, dia menjadi cemas dan samar-samar merasakan firasat buruk. Namun sudah terlambat untuk mundur, dan dia hanya bergerak untuk menyerang secara bersamaan dengan pria botak itu. Pada saat yang sama kedua pria itu bergerak untuk menyerang Hanli, sebuah tawa tiba-tiba pecah. Hehe, sangat menarik. Saya tidak berpikir.
Saya akan bangun dari tidur siang saya untuk melihat pembunuhan dan penjarahan. Tetapi dua kultivator pembangunan fondasi berniat untuk menyerang kultivator jiwa baru lahir. Mungkinkah aku sedang bermimpi?" Kata-kata ini diucapkan oleh suara lembut dan tajam dari seorang gadis muda. Begitu Hani mendengar ini, ekspresinya berubah. Adapun kultivator gemuk dan botak, mereka seperti disambar petir dan segera menjadi pucat pasi. Seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Kultivator gemuk itu menjerit dan menatap Hani seolah-olah dia sedang melihat hantu. Pria botak itu juga sangat ketakutan, tetapi dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak. "Itu tidak mungkin, temannya pasti berusaha menakut-nakuti kita." Meskipun dia telah berusaha untuk membangunkan dirinya sendiri, dia masih mundur 2 langkah sambil terus-menerus melihat sekeliling untuk mencari gadis muda itu. Keberaniannya sangat pulih ketika dia nggak menemukan siapapun. Saat ini, Hani jauh lebih waspada daripada iblis ganda Pengyi. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, dia merasakan tubuhnya menggigil tak terlukiskan saat jiwa baru lahir yang telah tertidur lelap di dantiannya terbangun dengan panik. Jejak ketakutan bahkan muncul di wajahnya. Tapi yang paling mencengangkan bagi Hanli adalah setelah menyapu setiap inci radius kilometer dengan indera spiritualnya, dia nggak mampu menemukan sumber suara itu. Tapi dari suaranya, pemiliknya jelas pasti ada di dekatnya. Meskipun menggunakan teknik pengembangan hebat bersama kultivasi jiwa baru lahirnya, dia nggak dapat menemukan pembicaranya. Mungkinkah orang ini memiliki kemampuan yang dalam dan mendalam? Tenggorokan Hani kering memikirkannya. Kultivator gemuk mendapatkan kembali sedikit warna di wajahnya. Seolah-olah dia telah dibangunkan oleh kata-kata pria botak itu. Dia dengan tenang melihat sekeliling dan berkata, "Siapa di sana? Siapa yang menipu kita? Kamu berani mengelabuhi iblis ganda Pengyi." Tubuhnya ditutupi oleh cahaya penghalang cahaya kuning saat perisai hitam kecil muncul di depannya. Suara kekanak-kanakan itu dengan berani berkata, "Hehe, jika Anda bisa melihat wanita tua ini, saya akan bunuh diri karena malu." Namun perasaan spiritual dari kultivator jiwa baru lahir ini cukup kuat. Jika itu bahkan sedikit lebih kuat, mungkin Anda akan dapat menemukan saya. Ekspresi Hani menjadi cemberut dan dia melakukan yang terbaik untuk menyapu perasaan spiritualnya atas segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia bahkan nggak dapat menemukan jejak kultivator lain. Dia merasa ini terlalu aneh. Aku agak lapar. Bagaimana kalau saya memakan kalian bertiga? Cih, sudah lama sejak aku merasakan jiwa baru lahir seorang kultivator. Aku rindu untuk mengalaminya sekali lagi. Nada bicara gadis itu benar-benar bebas dari kebencian, sangat kontras dengan arti kata-kata yang diucapkan. Hani mendengus dan berhenti menyembunyikan kultivasinya, sementara ekspresinya tetap nggak berubah. Dengan kilatan cahaya biru, tekanan yang menakjubkan mulai memancar dari tubuhnya. Dan banyak cahaya biru terbang keluar dari mulutnya. Ini adalah 72 pedang awan bambu. Dia benar-benar seorang kultivator jiwa baru lahir. "Senior, tolong selamatkan hidup kami. Kami junior memiliki mata, tetapi buta akan keagunganmu. Kami tidak bermaksud menyinggung senior. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Jangan lari. Kita nggak memiliki peluang di hadapan senior Han." Kultivator gendut itu tidak bisa tidak merasa benar-benar terpesona setelah munculnya kultivasi sejati Hanli dan segera bersujud di hadapannya saat dia memohon untuk hidupnya. Adapun pria besar itu, dia melakukan yang sebaliknya dan menampar jimat emas ke tubuhnya. Dia tiba-tiba melakukan perjalanan melalui langit dalam seberkas cahaya keemasan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan dapat melarikan diri dengan jimat kecepatan emas? Ekspresi mengejek muncul di wajah Hanli. Dia mengarahkan jarinya, dan pedang terbang terdengar dengan keras sebelum menghilang dengan kilatan. Tetapi pada saat berikutnya, itu muncul di sisi garis emas. Dengan kilatan cahaya biru, pria besar itu berteriak dengan sedih dan cahaya keemasan larut menjadi bintik-bintik. Tubuh pria itu sudah menghilang. Sayang sekali,
Jiwa kultivator pembangunan fondasi juga memiliki rasa yang bagus. Saya hanya memakannya 8 kali sebelum saya bangun. Suara gadis itu menggerutu dengan sedikit kesal. Ketika Hani selesai berurusan dengan pria botak itu, dia mengabaikan kultivator gemuk yang gemetar di depannya dan mengalihkan pandangannya ke pohon kecil di dekatnya. Dengan cahaya biru berkelap-kelip di matanya, dia berkata, "Nggak perlu bagi dirimu yang terhormat untuk bertindak begitu misterius. Bukankah Anda juga seorang kultivator jiwa baru lahir belaka, tapi Anda berbicara begitu berani? Sepertinya Anda ingin saya secara pribadi menyeret Anda keluar." Suara kekanak-kanakan itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan dingin. "Bagaimana kamu menemukanku? Teknik transmutasi cahaya saya bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh seorang kultivator jiwa baru lahir. Terlepas dari metode saya untuk menemukan Anda, apakah Anda nggak akan mengungkapkan bentuk asli Anda? Atau apakah Anda lebih suka saya menebang pohon milik Anda itu?" Suara Hani tetap tenang, tapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya menemukan sumber suara secara kebetulan. Dalam kepanikannya, dia secara tidak sadar menyapu sekelilingnya menggunakan kemampuan yang diberikan kepadanya oleh air penglihatan terang. Akibatnya, dia menemukan pohon kecil di dekatnya yang agak berbeda dari yang lain. Dengan hati yang teguh, dia menghadapinya nggak lagi ingin ditipu. "Seorang kultivator jiwa baru lahir belaka, nada Anda juga cukup berani. Saya ingin tahu bagaimana rasa jiwa baru lahir Anda setelah saya menelannya." Saat nada suara gadis itu menjadi cemberut, pohon kecil itu bersinar dengan cahaya hijau, menyusut untuk mengungkapkan seseorang yang tingginya hanya setengah kaki. Orang ini memiliki wajah yang indah dan rambut panjang. Namun, tubuhnya terdiri dari cahaya hijau dan benar-benar telanjang. Sepertinya sosok kecil itu adalah sumber suara kekanak-kanakan. Jiwa baru lahir? Tidak, itu tidak benar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Hani tampak ragu-ragu. Sosok kecil itu memandang Hani dan pelan berkata, "Jiwa baru lahir? Hehehe, kamu tidak salah. Tapi Anda kurang beruntung menjadi kultivator jiwa baru lahir pertama yang saya lihat sejak bangun. Atau mungkin keberuntungan saya bagus." Segera setelah berbicara, bayangan kecil melintas dan muncul di depan kultivator gemuk. Itu terkikik dan berkata, "Jiwamu akan cocok di perutku ya?" "Tidak, senior, tolong lepaskan aku." Menyadari bahwa bayangan kecil itu adalah eksistensi yang setara dengan seorang kultivator jiwa baru lahir, kultivator gemuk memohon untuk hidupnya saat dia melompat menjauh, ingin melarikan diri. Namun, ekspresi jahat muncul di wajah bayangan kecil itu, dan tubuhnya berubah menjadi bola cahaya hijau yang melesat ke kultivator gemuk. Sesaat kemudian, dia keluar dari tubuh pria itu kembali dalam bentuk aslinya, kecuali dengan bola cahaya hijau seukuran ibu jari yang sebentar-sebentar berkelap-kelip. Adapun pemimpin iblis ganda Pengyi, dia sudah jatuh ke tanah dan gak lagi bergerak. Bayangan kecil gak repot-repot berbicara lebih jauh, dan hanya melahap bola cahaya dengan beberapa gigitan. Setelah itu, tubuh bayangan tumbuh sedikit lebih terkonsentrasi. Hani nggak bisa lagi tetap tenang setelah melihat ini. Setelah mengerucutkan bibirnya, dia dengan kasar berteriak, "Apakah kamu hantu atau manusia? Kamu berani memakan jiwa secara langsung." Dia jelas merasakan kultivasi bayangan kecil itu mirip dengan miliknya di tahap jiwa baru lahir awal. Tetapi setelah memakan jiwa itu, dia tumbuh lebih kuat, dengan jelas menunjukkan bahwa dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan memakan jiwa para kultivator secara langsung. Gak terbayangkan bahwa ini adalah hasil dari sebuah teknik. Bayangan hijau pijar mengabaikan pertanyaan Hanli, dan malah melirik gantian Hanli, seolah-olah langsung melihat jiwa baru lahirnya. Itu memasang ekspresi serakah dan bergumam, "Menu pembuka sudah selesai, dan sekarang saatnya untuk jamuan makan. Setelah memakan jiwa baru lahir Anda, wanita tua ini akan dapat langsung memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir." "Kamu ingin memakan jiwa baru lahirku? Saya khawatir itu akan terlalu banyak untuk perut Anda." Hani dengan marah menyeringai dan dia bertepuk tangan.
Sebuah ledakan redam terdengar, diikuti oleh petir emas tebal yang melengkung di antara telapak tangannya. Sejak Hani memasuki tahap jiwa baru lahir, dia bisa langsung menyimpan petir penakluk iblis dari pedangnya ke tubuhnya. Akibatnya, dia bisa menggunakan petir seperti sebelumnya, meskipun memiliki 72 pedang di luar tubuhnya. Bayangan hijau miring ke depan saat melihat kilat emas di telapak tangan Hani dan bergumam, "Petir emas. Di mana saya mendengar ini sebelumnya? Sepertinya aku nggak bisa mengingatnya." Hani mengangkat alisnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Lalu bagaimana kalau mencicipinya? Aku yakin kamu akan mengingatnya." Pada saat itu, kilat di tangannya berubah menjadi ular piton dan dengan ganas menerkam ke arah bayangan kecil itu. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, bayangan kecil itu tetap di tempatnya sambil tersenyum dan langsung menelan ular piton itu. Setelah itu, busur petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari seluruh bayangan kecil. Sesaat kemudian, bayangan itu bersinar dengan kilat keemasan dan melepaskan guntur. Hani menyipitkan matanya, gak memiliki sedikit pun kegembiraan dalam ekspresinya. Karena lawan berani langsung menerima petir penakluk iblis, mereka jelas dipersiapkan dengan baik dan gak akan dengan mudah dibunuh. Sebelum cahaya keemasan memudar, tawa gadis itu menyela suara guntur. "Seperti yang kupikirkan, bukankah ini petir penakluk iblis? Bukankah ini hebat? Sulit dipercaya bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir belaka dapat memiliki harta surgawi seperti itu. Namun jangan berpikir bahwa wanita tua ini adalah kultivator setan atau hantu. Menggunakan petir itu untuk berurusan denganku berada di luar kemampuannya." Bayangan kecil gak menerima kerusakan sedikit pun dari serangan Hani dan mencibir Hanli. Hani mengejek, "Terlalu dini untuk bangga. Jika Anda benar-benar ingin melahap jiwa baru lahir saya, itu akan membutuhkan lebih dari beberapa kata sombong. Jika saya menebak dengan benar, Anda hanya dapat mengkonsumsi jiwa kultivator kelas rendah. Berbicara tentang memakan jiwa baru lahir seorang kultivator adalah fantasi murni. Mungkin sebelumnya Anda bisa melakukan itu, tetapi saat ini pikiran Anda mungkin menginginkannya, tetapi tubuh Anda lemah. Anda hanya mampu mengasumsikan bentuk aneh Anda itu. Cukup sampah. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana kamu melawan pedang terbang ini." Kata-kata ini menyebabkan ekspresi bayangan kecil itu sangat berubah, mengungkapkan kebencian dari matanya. Pada saat itu, Hani menunjuk ke pedang terbang yang berputar di atasnya. Dengan dering yang jelas, 12 pedang terbang melesat ke depan dalam seberkas cahaya biru. Bayangan hijau kecil berdiri di tempat dengan ekspresi cemberut saat selusin cahaya pedang biru berputar di sekitar orang kecil itu dan mengirisnya menjadi untayan yang tak terhitung jumlahnya. Saat untayan itu tetap mengambang di udara, mereka mulai berkilauan, membuat Hani waspada. Tawa yang membingungkan segera datang dari untayan dan mereka berkedip dengan cahaya sebelum mengembalikan bayangan kecil ke bentuk aslinya. Bayangan itu tampaknya benar-benar marah dengan kata-kata Hanli. "Ini menakutkan. Cih, tidak buruk, tidak buruk. Set pedang terbang Anda pasti dibuat dari bambu petir emas. Meskipun saya nggak tahu bagaimana Anda memperoleh begitu banyak, itu benar-benar konyol untuk berpikir melukai saya dengan pedang itu saja. Anda akan mengetahui bahwa kata-kata saya tidak lahir dari kesombongan." Bayangan itu kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan cahaya hijau menyilaukan bersinar. Tapi sebelum dia bisa sepenuhnya menyelesaikan tekniknya, cahaya terang melintas dari atas kepalanya. 12 pedang terbang secara bersamaan berdenyut dengan kilat dan membentuk jaring petir emas yang padat saat menyerang ke arahnya. Junior ini masih belum menyerah. Bukankah sudah kukatakan bahwa petir surgawi nggak dapat berpengaruh padaku? Tunggu, apa yang kamu lakukan? Suara kekanak-kanakan itu menjadi melengking seolah-olah menjadi ketakutan. Jaring petir emas nggak meledak seperti yang dia duga. Sebaliknya, jaring tetap kokoh ketika menangkap bayangan kecil itu. Dan jaring itu tak henti-hentinya mengencang di sekitar bayangan itu. Bayangan kecil tahu bahwa ini jauh dari baik. Dan tubuhnya berkedip dengan cahaya hijau dalam upaya terbaiknya untuk melawan.
Namun perjuangannya sia-sia karena segera terperangkap dalam bola emas besar. Ketika Hanli melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Jaring petir penakluk iblis ini adalah teknik yang diciptakan oleh Hanli. Karena bambu petir emas sangat langka, hanya 1 atau 2 batang yang akan digunakan dalam pembentukan alat sihir. Dan karena mereka memiliki jumlah petir surgawi yang terbatas, mereka hanya cadangan sebagai kartu truf melawan teknik jahat. Selain itu, membuat jaring petir yang begitu besar akan membutuhkan lebih dari 10 batang petir penakluk iblis untuk terbentuk. Karena itu, nggak ada yang mampu melakukan ini sebelum Hanli. Setelah mengendalikan petir penakluk iblis selama bertahun-tahun, Hanli sudah merasakan bahwa selain kemampuan bawaan untuk menaklukkan teknik jahat dan iblis, itu juga memiliki efek menakjubkan menahan 5 elemen. Terlepas dari apakah itu api asura suci atau energi roh angin, mereka berdua telah ditundukkan secara aktif dan aman. Penemuan tak terduga ini sangat menyenangkan Hanli. Saat dia masih dalam tahap formasi inti, dia tidak dapat menggunakan jaring petir sesuai keinginannya karena kultivasinya yang kurang dan jarang menggunakannya dalam pertempuran. Tetapi dengan kultivasinya dan indera spiritualnya yang sangat kuat seperti saat ini, dia nggak lagi memiliki masalah seperti itu. Meskipun dia nggak tahu dari mana bayangan kecil ini berasal, dia tahu itu bukan daging atau hantu. Itu lebih mirip dengan variasi aneh dari jiwa baru lahir seorang kultivator. Dengan pemikiran itu, Hanli berusaha memanfaatkan jaring itu. Naas bagi bayangan itu, meskipun dia telah mendengar legenda dari petir penakluk iblis, dia nggak menyadari sifat tersembunyinya. Jika tidak, dia nggak akan begitu saja menerima serangan dengan tubuhnya. Dalam sekejap mata, sosok angkuh ini dengan mudah dikurung. Melihat itu berhasil, Hanli tersenyum dan mengangkat tangannya, menembakkan kabut biru untuk mengumpulkan bola emas ke tangannya. Bola emas itu sedikit bergetar dan mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga. "Kamu berani menjebak wanita tua ini, cepat lepaskan aku, atau aku akan memurnikan jiwamu dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Hanli mengerutkan kening dan dengan cemberut berkata, "Memurnikan jiwaku? Tampaknya diri Anda yang terhormat masih nggak mengerti situasi Anda. Mari kita bicarakan ini lagi setelah kamu benar-benar tenang." Tepukan guntur terdengar saat kilat keluar dari tangannya. Sepotong petir ini membungkus lapisan di sekitar bola emas, menghabiskan hampir setengah dari cadangan petir pedangnya. Dengan beberapa pemeriksaan lebih lanjut dari bola emas yang diperbesar, dia memasang ekspresi puas. Nggak memperdulikan teriakan gadis itu dari bola emas, Hanli mengeluarkan kotak giok putih dari kantong penyimpanannya dan memasukkan bola emas ke dalam kotak. Dia kemudian mengeluarkan beberapa jimat pembatasan dan menamparnya ke kotak tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba mengakhiri kata-kata kasar gadis itu. Hanli menimbang kotak giok di tangannya dan ekspresinya kembali normal. Setelah meletakkan kotak giok itu, dia melirik ke tubuh tak berjiwa dari kultivator gemuk dan dengan acuh tak acuh mengubahnya menjadi abu dengan bola api, sebelum dengan tenang terbang ke arah kotak kecil. Beberapa saat kemudian, Hanli dengan santai berjalan ke kedai dan hanya menunggu perayaan kelahiran mendekat. Gak lama kemudian, ada berita mengejutkan di negara bagian Yuanwu. Pembunuh terkenal dari kultivator gelandangan iblis ganda Pengyi telah benar-benar menghilang dari negara itu. Gak ada satupun jejak mereka yang ditemukan. Ketika berita ini menyebar, para kultivator gelandangan di negara itu bersorak. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh sekte yang mereka sakiti. Ada juga kabar bahwa mereka bertemu dengan seorang ahli dalam perjalanan mereka dan dibunuh karena ketenaran mereka. Untuk sementara waktu, segala macam rumor memenuhi langit. Puluhan ribu kilometer jauhnya di negara bagian Tianluo yang jauh adalah sarang dari 6 sekte jalan iblis. Pegunungan Roh Agung di barat Tianluo membentang lebih dari puluhan ribu kilometer tanpa gangguan. Gunung-gunung itu curam dan merupakan rumah bagi binatang roh dan serangga eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah lokasi biara sekte roh pengendali.
Dalam sekejap setan baru lahir disegel. Teriakan marah seorang lelaki tua tiba-tiba bergema dari ruang batu yang gelap gulita. Siapa itu? Siapa yang berani memenjarakan roh kayu baru lahir? Cepat suruh seseorang menghubungi anggota sekte pengendali roh di negara bagian Yuanwu. Jika mereka nggak dapat menemukan roh kayu baru lahir dalam waktu 3 bulan, maka mereka harus bunuh diri karena dosa kegagalan mereka. Juga mereka harus bertindak hati-hati agar sekte api iblis nggak mengetahui masalah ini. Meskipun lelaki tua itu sangat marah, perintahnya singkat. Seperti yang Anda perintahkan, senior. Saya akan memberikan perintah. Suara keras seorang pria keluar dari luar ruangan. Orang tua itu melanjutkan, aku belum selesai. Minta juga Yunxi dan Liu Yuer untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke negara bagian Yuanwu. Mereka berdua memiliki akar spiritual atribut kayu dan memiliki tubuh yang paling cocok untuk roh kayu baru lahir. Mungkin mereka akan bisa merasakan sesuatu jika mereka mendekati roh kayu baru lahir. Namun, mintalah kedua wanita itu berhati-hati. Siapapun yang menahan roh kayu baru lahir, pasti memiliki kemampuan hebat. Kedua wanita itu nggak akan mampu menghadapinya. Selama mereka menemukan orang yang memenjarakan roh kayu baru lahir, saya akan datang untuk menangani mereka secara pribadi. Suara pria itu dengan hormat menjawab, iya, saya secara pribadi akan menyuruh 2 junior perempuan untuk pergi. Keponakan bela diri ini sekarang akan pergi. Segera setelah langkah kaki pria itu menghilang di kejauhan, helaan nafas panjang memenuhi ruangan, dan kegelapan menjadi sunyi sekali lagi.